Oke, kita mulai ya kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Selamat siang dan selamat bergabung di sesi ngoprek Slims hari ini, Jumat 21 Mei 2021. Salam kenal, saya Arif yang akan menjadi host pada sesi kali ini. Siang ini dongeng yang akan dibawakan adalah dongeng tentang plugin Slims, gitu ya Mas Ido ya. Siap. Ini Jadi fiksi ilmiah ini. eh, yang akan membawakan dongeng adalah Mas Ido, Mas Ido Alip. Bagi kawan-kawan yang belum kenal Mas Ido, Mas Ido ini merupakan salah satu pengembang Slims. Mas Ido ini juga yang menentukan kapan Slims akan dirilis. Jadi kalau mau ada yang nyalahin nih Slims cepet banget rilisnya, salahin Mas Ido. Oke, kalau mau mengenal Mas Ido lebih lanjut jangan sungkan buat nyalek Mas Ido, karena beliau juga banyak gabung di grup Slims ya Mas ya, di grup Siap. komunitas ya, Oh, di betul betul. Telegram, di WhatsApp, apa lagi Mas? Facebook. Facebook itu Mas Ido pasti ada di situ. Oke Mas, silahkan, the floor is yours. Oke, terima kasih waktunya Mas Arif. Oke teman-teman, untuk sesi ngoprek kali ini kita akan coba belajar gimana sih cara bikin Slim, terutama di Slim terbaru ya. Karena di Slim terbaru versi saat ini itu versi 9.4.1, kita sudah mengembangkan plugin sistem yang mana itu lebih mudah dalam bukan memaintain ya, lebih mudah dalam memanage plugin yang kita punya. Mungkin mirip-mirip kayak WordPress ya, jadi kita bisa mengaktifkan maupun menonaktifkan plugin via UI ya, lewat user interface. Kemudian di sistem plugin yang terbaru ini juga kita lebih mudah dalam memindahkan plugin. Jadi misal rilis Slim kan itu lumayan cepet ya, apalagi kemarin baru rilis 9.4.0, beberapa hari berikutnya udah muncul 94.1. Nah, kalau yang sebelumnya kita harus mencari file-file mana aja yang sudah kita modifikasi, kemudian baru kita pindahkan ke Slim yang versi terbaru. Nah, untuk yang di versi ini, kita cukup memindahkan satu folder dari folder Slim yang lama ke folder Slim yang baru. Maka semua plugin yang sebelumnya kita install maka bisa terbawa semua seperti itu. Oke, mungkin kita mulai saja. Saya coba share screen. Nanti kita akan coba membuat sebuah plugin. Plugin apa ya? Mungkin ada yang usul, kira-kira plugin apa yang pingin teman-teman buat seperti ya. Tapi di sini saya mau mengenalkan dulu. Teman-teman akan menemukan menu plugin ini di dalam modul sistem. Ya, di dalam modul sistem nanti ada menu plugins. Nah, di sini kalau baru pertama kali install akan ada beberapa plugins. Itu diantaranya Bibliolog Advance, kemudian label barcode, sama read counter. Ini adalah 3 contoh plugin. Sekali lagi ini hanya contoh, tidak benar-benar ya mungkin bisa dimanfaatkan, tapi ini hanya sebagai contoh sih sebenarnya bagaimana plugin di Slim itu bekerja. Nah,
Di Slim plugin di sini itu ada beberapa jenis. Kita coba lihat dulu di sini. Saya kata tadi. Nah, kalau kita baca readme-nya di plugin Slim, di sini ada dua jenis plugin. Yang pertama itu plugin yang berdiri sendiri sebagai sebuah menu. Contohnya itu ini label barcode, kemudian read counter. Ini dua plugin yang dia akan memiliki menu tersendiri. Kalau kita lihat di sini kan aktif nih ya, saya perlihatkan. Contohnya yang label barcode. Dia nanti akan muncul di bibliografi. Nah, di sini ada menu sendiri. Menu label barcode. Nah, yang satu lagi itu adalah plugin yang melakukan hooking. Maksudnya hooking itu kita mengintervensi sebuah proses di dalam proses yang sedang berjalan. Contohnya itu yang ini, Bibliolog Advanced. Ini dia tidak memiliki menu sendiri. Dia tidak memiliki menu, tapi dia berjalan saat sebuah proses berjalan. Nah, mungkin sedikit bingung ya. Nah, mungkin sebelum itu kita harus sedikit memahami bagaimana sih sebuah sistem itu bekerja. Nah, kalau kita melihat bibliografi log ini, dia kalau cara kerjanya itu dia akan menghooking sebuah state ya. Ini kalau kita baca di readme-nya Slim, maka ada beberapa hook yang bisa kita intervensi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita contohkan di bibliografi itu ya. Bibliografi ini, modul ini akan menjalankan beberapa step, maksudnya ada beberapa susunan gitu ya. Lihat contoh. Oke, buat coret-coretan. Oke, jadi kalau kita memahami sebuah sistem, maka dia itu sebenarnya akan berjalan, dia akan berjalan lurus ini. Maksudnya intinya ini dari awal start, kemudian di sini ada end, gitu ya. Pokoknya dari sistem itu pasti akan seperti ini. Nah, dari mulai berjalan sampai berhenti. Nah, kalau di sebuah website, sebuah aplikasi web, itu saat kita klik, nah itu sistem berjalan, maksudnya sebuah aplikasi berjalan, kemudian setelah selesai baru berhenti. Kalau kita refresh, nah setelah nggak merefresh selesai itu baru berhenti gitu. Jadi dia akan mulai berjalan, mulai start dan berhenti. Nah, hooking itu kita mengintervensi proses yang ada di sini. Di sini ada life cycle atau siklus dari hidupnya si aplikasi itu. Nanti di sini ada banyak siklus, jadi mulai ditanda-tandain lah istilahnya kayak gitu. Nah, hooking itu kita akan mengintervensi proses di dalam sini, di tiap-tiap ini. Contohnya yang bibliografi. Kalau bibliografi kita lihat di sini ada beberapa step, yaitu step bibliografi init. Itu pertama dia akan berjalan saat bibliografi itu siap jalan. Kemudian bibliografi before save berarti dia akan berjalan sesaat sebelum sebuah data bibliografi kita simpan. Jadi saat kita menambahkan bibliografi baru, kita klik simpan. Nah, sebelum data itu disimpan ke database, maka
state ini akan dijalankan. Itu. Jadi kalau kembali lagi ke sini, misalnya ini bibliografi init, kemudian di sini nanti before save kayak gitu. Nah, dan seterusnya nanti coba dilihat lagi di hook yang tersedia. Jadi kan semua sistem tuh seperti itu, dia akan menjalankan dari atas sampai bawah. Nah, di tiap-tiap state ini kita bisa kita bisa mengintervensi, bisa menyisipkan sebuah kode kayak gitu agar berjalan di saat state itu sedang berlangsung. Itu hooking, gitu ya. Nah, untuk saat ini di versi 9.4.1 baru tersedia beberapa hooking, diantaranya seperti ini, yaitu di modul bibliografi, di modul membership, dan di modul sirkulasi. Sebenarnya ada lagi di sini tapi kayaknya belum tercatat, yaitu di modul di OPAC. Oke. Lalu kita bisa ngapain aja sih bikin plugin yang seperti apa sih di Slim? Kita sebenarnya bebas berkreasi ya. Kita nggak terbatas harus sesuai dengan guideline-nya Slim. Misal kita mau bikin reporting, tampilan reportingnya mau seperti apa juga bebas, nggak selalu melulus sebuah tabel seperti ini. Atau kita mau melakukan read counter seperti ini pencatatan buku yang dipinjam, dibaca di tempat sih biasanya. Nah, satu lagi di Slim, di versi plugin yang terbaru ini, kita itu kadang sebuah plugin, contohnya ini yang read counter, sebuah plugin itu membutuhkan custom tabel. Nah, si read counter ini dia akan menambahkan tabel tersendiri untuk mencatat data-data ini. Seperti itu. Jadi di sini pun kita tidak diharuskan masuk ke phpMyAdmin buat menambahkan tabel, itu nggak perlu, tapi di dalam pluginnya sendiri. Sebagai contoh di sini kalau kita lihat di database, oke, ini saya pakai database mana ya, sebentar. Slim versi 9. Oke. Sistem plugin saya hapus dulu yang ini. Nah, read counter ini nanti kalau teman-teman lihat di kodenya ya, di sini ada contoh read counter. Dia akan meng-create sebuah tabel namanya tabel read counter. Kita lihat di R. Nah, di sini kan belum ada tabel read counter. Sedangkan plugin tersebut itu butuh tabel read counter. Maksudnya kita membutuhkan sebuah tabel yang mana untuk menyimpan data kita, data sebuah plugin tersebut. Nah, di Slim yang terbaru ini kita memberikan namanya migration itu untuk bisa membuat tabel, bisa menghapus tabel, atau pokoknya itu urusannya untuk manajemen database seperti itu. Kalau kita aktifkan nih sebagai contoh yang memanfaatkan migration di Slim, saat plugin diaktifkan maka dia secara otomatis akan membuat tabel. Nah, ini read counter sudah muncul.
tabel yang dibutuhkan. Tergantung pluginnya ya, nggak semua plugin itu membutuhkan tabel baru. Mungkin juga kita memodifikasi bukan tabel baru, tapi bisa saja menambahkan tabel di dalam misal biblio custom seperti itu bisa. Oke. Oke, nah kemudian contoh lagi, ini bukan bibliografi serial sebenarnya, ini namanya bibliografi plugin dashboard. Nah, saya kasih contoh di sini. Sekali lagi ini contoh aja ya, ini juga baru contoh. Jadi kita sebenarnya bisa melakukan seperti ini. Ini contoh gimana sebenarnya Slim itu cukup fleksibel ya. Jadi kita bisa membuat dashboard di bibliografi. Nah, yang tadinya kalau kita klik ini itu munculnya sebuah halaman, nah seperti ini, defaultnya kan kayak gini ya. Nah kemudian kita ganti nih, pengen ganti bibliografinya halaman awal nggak langsung menampilkan seperti ini. Kita misal menambahkan dashboard, kita bisa melakukan itu. Di sini, nah seperti ini. Kita benar-benar mereplace sebuah modul di dalam bibliografi, di dalam Slim. Nah, ini adalah ini salah satunya memanfaatkan hooking. Jadi ini bukan plugin menu, tapi ini plugin hooking, yang mana kita mengintervensi sebuah state kemudian kita menggantinya seperti itu. Ini cukup teknis, tapi saya harap teman-teman sedikit memahami ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak sebelum lanjut? Plugin pesan antar buku ya, daftar mandiri. Nah ini mungkin nanti bisa kita coba nih kota perpustakaan. Oke, silakan kawan-kawan, kalau ada yang mau bertanya langsung nyalakan mic-nya atau di chat ya Mas Ido ya. Ya, silakan. Sebelum tak lanjut nih, nanti kita akan coba praktek gimana sih cara menambahkan plugin gitu. Siap. Paling nggak membuat plugin lah. Nih makin kesini makin penasaran ya, makin dibuat penasaran gitu. Nah, sebelum melanjutkan ya, karena ini sangat teknis ya, ini bukan berarti tidak hanya khusus untuk yang sudah bisa programming ya. Buat teman-teman yang mau belajar juga boleh, nggak ada salahnya. Teman-teman yang senang ngoprek Slim bisa aja mulai belajar HTML, CSS kayak gitu. Karena di sini di Slim itu lebih enak kita ngoprek itu by accident ya, maksudnya kita ada kendala apa atau pengen sesuatu langsung kita belajar. Jadi saya sendiri pun dulu nggak belajar dari kita belajar dari nol, tapi bukan belajar dari buku kemudian baca dari awal sampai akhir.
nggak seperti itu. Kita malah pusing sendiri ya Mas ya. Betul, pusing sendiri. Oke, ini ada satu pertanyaan nih Mas Ido. Tadi Ya. dikatakan hanya memindah folder plugins oleh Mas Agung Prasetyo Wibowo. Nah, Lalu untuk database-nya apakah tidak ikut dipindah Mas? dari yang lama. Makanya kita dari folder yang lama kita perlu memindahkan beberapa folder, di antaranya itu ada image, kemudian files, kemudian repository, gitu kan. Itu folder-folder yang bisa kita pindahkan. Nah, untuk plugin gimana? Makanya di sini, nah, karena pluginnya sudah terkumpul jadi satu, makanya kita tinggal pindah folder ini aja, folder plugin. Kita pindahkan ke Slam yang 10, kemudian kita paste di sini, maka semua plugins akan terbawa semua. Database-nya ya masih database yang lama, cuman sudah di-upgrade ke versi yang terbaru, seperti itu. Tanya dong Mas Ido. Iya, silakan Mas Hendra. Andre Wicaksono. Ini Dok, ya gimana? kalau kita nambahin plugin untuk membership atau bibliografi gitu ya, itu akses security-nya otomatis ngikut apa kita mesti mendefinisikan lagi? Nah, karena di sini dibebaskan ya, sebenarnya kita dibebaskan mau hak aksesnya itu ke siapa gitu kan. Nah, kalau di Slam kan berdasarkan modul, ya kan. Kita semua definisikan di pluginnya sih. Jadi misal kalau ya read counter, nah di sini dia akan tetap disuruh ngecek apakah dia masuk ke apa hak aksesnya itu di bibliografi atau enggak. Oh, itu berarti untuk hak akses codingnya diniru dari yang kita ingin samain aja ya, nggak ada library khusus berarti ya? Nggak ada. Oke, ya. Kemudian nanti paling pembatasan menu ya, kalau jadi nanti waktu misal kayak gini, ini label barcode sama read counter. Kemudian di sistem di user groupnya, nah nanti di sini tetap bisa dibatasi, jadi walaupun ini otomatis nambah ya? Otomatis nambah. Nah di sini kan ada read counter sama label barcode. Oke. Gitu. Tinggal diedit, misal dia hanya boleh read counter aja atau label barcode aja, boleh. Gitu. Ini di level menunya sih. Kalau yang tadi kan di level modulnya. Gitu. Ini berarti sedikit banyak bisa mereplace yang itu ya kan, kita kadang-kadang suka bikin di link contents ya. Betul. Link content. Nah, biasanya kalau sebelumnya kan kalau mau bikin pendaftaran mandiri gitu ya, kita juga pakai codingnya di link contents ya. Iya, biasanya di situ, tapi sekarang kita bisa lewat plugin. Plugin ya, oke. Jadi kita semuanya ada di plugin, jadi kalau pindah upgrade gitu, pindah versi Slim, ya tinggal bawa folder plugin aja. Iya. Apakah berarti ketika mengaktifkan plugin itu tidak menambah sesuatu di database? Nggak mesti ya, sekali lagi nggak mesti. Tidak semua plugin membutuhkan penambahan baik itu tabel ataupun kolom di database. Contohnya yang plugin, nah ini yang bibliolog ini dia nggak menambahkan tabel maupun kolom baru, dia hanya memanfaatkan tabel bibliolog itu, tapi pencatatannya lebih detail seperti itu. Ini yang bibliolog advance. Kemudian yang label barcode ini juga dia tidak menambahkan tabel, tidak menambahkan
kolom di database, tapi dia hanya memanfaatkan, hanya read aja, hanya membaca database gitu. Oke, itu ya. Selanjutnya kita coba nih daftar mandiri. Nah, daftar mandiri. Close all. Nah, untuk membuat plugins kita bisa menambahkan sebuah file di sini dengan akhiran dengan prefix suffix ya, dengan suffix plugins.php. Nah, biar rapi, saya sarankan sih tambahkan sebuah folder ya. Jadi plugin kita ada di dalam sebuah folder. Dan misal di sini adalah peminjaman mandiri. Nah, di dalam folder ini nanti kita tambahkan, sebenarnya filenya bebas, tapi biar enak aja sih tetap sama. Pinjaman mandiri plugin.php. Oke. Nah, setelah membuat file itu, kita memberikan deskripsi dari plugin kita. Saya tidak hafal, jadi kita bisa mengcopy aja yang ini. Jadi header ini kita copy ya, kita paste di paling atas, pokoknya paling atas ya, jangan lupa. Nah, ini adalah deskripsi dari plugin kita. Ini yang nanti akan dibaca oleh Slim untuk menampilkan di informasi di sini, ya. Jadi informasi ini itu adalah yang ada di sini. Nah, nama pluginnya kita kasih nama peminjaman mandiri. Plugin Yuri-nya ini misal pluginnya ada disimpan di GitHub, boleh ditaruh di sini atau di lokasi yang misal kita pengen tahu nih yang terbaru gitu ya, buat membantu pengguna. Nah, itu lokasinya di mana? Atau mau dikocok ya nggak apa-apa sih. Kemudian di sini deskripsinya plugin peminjaman pinjaman mandiri. Maaf salah. Delete. Ini directory, ini daftaran mandiri. Daftaran mandiri. Misal di sini terus ya. Ini nanti diisi lokasi URL-nya. Pendaftaran mandiri di OPAC. Versinya silahkan, kemudian autornya siapa, tulis nama Anda, kemudian profil Anda ada di mana. Nah, oke. Nah, setelah kita deskripsikan di sini, nanti dipastikan
info selanjutnya bahwa di sini misal di dalam folder ini kita bisa meregister lebih dari satu plugin ya. Maksudnya contohnya di sini nih. Kalau saya kemarin buat bibliografi dashboard. Nah di sini Oh ini baru satu deh. Jadi kalau kita mengaktifkan satu plugin gini, misal label ini diaktifkan, maka dia bisa menambahkan mungkin lebih dari satu. Kalau ini menu, bisa juga menu, bisa hop gitu ya. Jadi nggak harus kita bikin plugin satu-satu, bisa aja kita register di satu plugin seperti itu. Sini plugin register menu. Nah di sini kita pilih opak, hasilnya pendaftaran mandiri. Nah kemudian tab-nya itu adalah lokasi dari kode pluginnya. Nah kalau biasanya kan kita naruhnya di lib konten ya. Nah sekarang kita naruhnya di sini aja, di dalam plugin gitu ya. Nah nanti di sini biasanya sih saya kasih nama. Sebenarnya filenya bebas, mau dikasih nama apapun boleh gitu ya. Misal daftar.php boleh, silahkan. Tinggal lokasi tabnya di daftar.php, deskripsi. Sebentar. Nah ini Pak. Oke. Oke gini ya. Jadi modul kalau untuk di dalam modul yang ada di admin ya nanti silahkan disesuaikan, misal bibliografi atau membership atau reporting atau master file, monggo silahkan. Kemudian kalau opak ya silahkan pilih opak. Labelnya di sini kalau di dalam admin ya nanti ini akan jadi nama menunya gitu. Kemudian ini lokasi, nanti kode-kode kita ada di sini, ini lokasi kita nanti ada di daftar ini kodenya. Kemudian deskripsinya ya deskripsi aja. Kalau menu di admin kan bisa di hover ya. Kalau di hover nanti akan menampilkan deskripsi dari menunya gitu. Nah saya contohkan di sini ini untuk di opaknya. Setelah daftar, terus datanya mau apakah masuk? Mungkin saya contohkan aja di sini. Orang daftar, kemudian jangan dimasukkan langsung di dalam membership, tapi kita pengen harus ada proses verifikasi misal gitu ya. Jadi tidak dicampur aduk antara yang sudah terdaftar dengan yang belum. Kita sebenarnya bisa mendaftarkan lagi di sini sebuah menu, misal plugin, register, menu, modul membership. Kemudian di sini adalah pendaftaran
mandiri misalnya, atau ya nggak apa-apa, pendaftaran mandiri. Kemudian di sini nanti kita buat daftar admin misalnya, maksudnya adalah daftar anggota yang ada di admin yang sudah register. Oke, di sini daftar admin. Daftar anggota yang sudah mendaftar di pendaftaran mandiri, misal seperti ini. Oke, nah coba kita aktifkan dulu. Oke, di sini pendaftaran mandiri kita aktifkan. Karena tadi kita meregister satu menu di membership, maka harusnya di sini ada pendaftaran mandiri, gitu ya. Kemudian di opaknya itu kita akan melihat label ini. Label ini akan dijadikan sebagai pet. Nah, kalau kita menambahkan konten, baik itu di konten lewat sini, kan kita butuh pet ini ya. Nah, ini akan dikonversi jadi pet. Nanti akan dikonversi jadi lowercase, kemudian spasi akan diganti jadi kalau nggak salah strip. Ya, kita coba di sini. P sama dengan pendaftaran mandiri. Salah, berarti underscore. Ya, pendaftaran mandiri, gitu ya. Jadi ini akan jadi unit app-nya, kemudian akan dijadikan juga sebagai title, page title. Spasi akan diubah jadi underscore, gitu, seperti ini di sini. Nah, selanjutnya di sini membership pendaftaran mandiri. Nah, ini masih kosong. Nanti kita akan menampilkan data yang sudah mendaftar di pendaftaran mandiri. Di sini kita akan menampilkan form. Oke, biar mudah kita pakai bootstrap, karena kebetulan pakai bootstrap untuk template defaultnya Slim. Bootstrapnya masih versi 4. Komponen form, nah kita bisa pakai ini aja. Daftar, ini daftar biar mudah. Ini daftar, kita rename jadi daftar untuk opak. Dan kita sesuaikan di sini daftar opak. Nah, di daftar opak kita baru ngoding nih di sini. Kita tambahkan formnya. Ini nanti kita bisa bikin form pendaftaran, kita cek berhasil apa enggak. Nah, ada ya. Nah, tinggal kita ganti nih nama lengkap. Name lengkap, kemudian dan seterusnya. Lengkap, misal kita butuh email,
kita butuh apa lagi, alamat dan seterusnya ya, nanti tinggal dilengkapi sendiri. Misal kita pakai text area, ini alamat, itemnya text, ini letak titik. Kita kasih dulu daftar. Kemudian di sini kita kasih action, misalnya di index.php, metodenya post, sama dengan pendaftaran ya. Jadi log actionnya nanti kita masih di file yang sama di lokasi ini. Itu kita cek apakah sudah sesuai. Nah seperti ini. Nanti tinggal dilengkapi form-form apa aja sih yang diperlukan. Oke. Kemudian sekarang tinggal kalau tampilannya sudah ada, nah gimana proses menyimpannya. Nah kita menyimpan di atas ini ya. Jadi kita cek dulu apakah ada sebuah kiriman, cek apakah ada yang mengirimkan data. If is set host daftar mandiri. Nah kalau ada baru kita proses. Oke, kita simpan. Kalau Slim kita bisa memanfaatkan biar gampang, memanfaatkan Symbio DB object operation ya. Itu apa ya, operation. Jadi nanti kita membutuhkan library itu. Kita simpan dulu data-data yang dikirim di dalam sebuah array. Ada data, misal di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Apakah kita membutuhkan sebuah tabel baru untuk menampung data ini, atau kita tetap memanfaatkan tabel membership ya. Jadi kita harus putuskan dulu nih, apa kita akan menggunakan tabel member tapi kita misal memberikan dia sebagai pending gitu ya. Kita pending dulu. Nah, di sini kan ada is new ya. Nah, kita juga bisa memanfaatkan ini, atau kita juga bisa membuat tabel baru. Gitu. Nah, nanti saya contohkan bagaimana jika menggunakan tabel baru. Nah, tapi sekarang kita coba menggunakan tabel yang sudah ada. Nah, kalau kita memanfaatkan tabel yang sudah ada, berarti kita harus sesuaikan dengan tabelnya. Di sini kita nama lengkap, berarti di sini namanya itu biasanya disimpan di member name. Data member name sama dengan, nah biar aman di Slim sebenarnya ada utility untuk memfilter data yang dikirim. Kita bisa memanfaatkan library utility filter data
Di sini namanya itu nama lengkap, ini tipenya post, filter semuanya. Ini kemudian email, data, member email, ada member email, member ada, oh ini ya, member email. Benar, sama dengan utility, filter data, sama formnya email, metodenya post. Oke, semua. Kemudian data selanjutnya itu data alamat. Di sini ada 2 alamat. Nah, di sini member address aja. Address sama dengan utility, filter data, nama formnya alamat. Kemudian post. Nah, kalau di Slim kan member ID itu harus ada ya. Jadi kita tambahkan member ID-nya default. Data member ID random aja sih, pakai date juga bisa. Date. Oke, nanti ya, kita pakai random dari, sebenarnya nggak random ya, tapi kita memberikan member ID secara default berdasarkan waktu dia registrasi gitu. Nanti kalau pas verifikasi bisa diubah. Nah, selanjutnya karena ini baru daftar, maka is new ini kita isi data. Isinya kita kasih defaultnya 1, dan dia juga masih pending biar enggak bisa jam. Kemudian kita juga perlu menambahkan input date-nya. Input date-nya ya sekarang. Data input date DXYMB Oke. Kurang lebih data yang dibutuhkan ini. Selanjutnya setelah kita mendapatkan data yang dikirim ya, yang kita sudah dapatkan data yang dikirim, kemudian kita simpan ke database. Nah, di sini kita membutuhkan library Symbio DBOps. Kita require one, kali aja sudah di require Symbio DB operation dengan SQL operation sama dengan new Symbio DB. Nah, selanjutnya insert SQLOP insert
kita masukkan ke tabel member, datanya itu data. Sudah. Nah, seperti ini saja sih cara nyimpannya. Selanjutnya kita ngecek nih apakah berhasil disimpan atau enggak. If insert. Nggak jadi. Nah, kalau berhasil disimpan, kita kasih step di sini. Error message. Nah, jalan adalah misal apakah berhasil simpan. Nah, jika berhasil simpan, maka berhasil simpan itu jika gagal, berhasil simpan itu false. Kemudian error message-nya itu gagal menyimpan data. Kita kasih error SQL-nya misal, walau ini nggak disarankan ya, tapi bolehlah buat development bisa ditampilkan error SQL-nya. SQLP error. Nah, kalau sudah, kita tampilkan if not is berhasil simpan atau berhasil simpan sama dengan kalau di Bootstrap kita bisa pakai alerts, misal kita pakai ini yang sukses, alert sukses. Data berhasil. Jika tidak, kita pakai alert yang error dangerous. Seperti itu. Yes. Oke, kita tes. Oke, kita contohnya di sini kasih nama Waris Agung, emailnya Idul alamatnya di Semarang, di
Oke, kita coba kirim. Nah, di sini gagal karena field gender tidak boleh kosong, berarti kita harus menambahkan di sini data gender sama dengan 0 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Kebalik ya. Pasal kita lihat di sini. Nah, value 1 untuk male. Oke. Gender 1. Oke, kita coba tes lagi. Nama Waris Agung Semarang, submit. Ternyata expire date juga harus diisi. Karena ini baru, berarti expire date-nya sekarang aja. Diulangi lagi. Submit. Nah, pendaftaran berhasil. Seperti itu. Nah, kita cek nih, masuk nggak ke database. Nah, ternyata masuk ya. Masuk. Kemudian kalau kita cek di sini. Nah, ternyata di sini ada, tapi nah ini masih pending ya, dia masih pending. Kemudian nah gitu, nanti waktu verifikasi misal apa namanya, setelah daftar mandiri kemudian dia disuruh ke staff, kemudian diminta melakukan verifikasi keanggotaan, baru kalau memang member ID-nya ini belum sesuai, tinggal disesuaikan dan seterusnya, tinggal di foto seperti itu. Nah, terus bagaimana nih yang ini? Oke, nanti kita sebelumnya ada pertanyaan enggak? Apakah ini nanti bisa dilihat videonya? Nanti ada di YouTube-nya Slim. Kalau berhasil terekam, nanti semoga berhasil. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak terkait gimana sih daftarin plugin, membuat plugin? Nah, kalau tidak ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan. Itu kan tadi baru diopaknya ya, baru diopak. Kita membuat pendaftaran mandiri, kemudian kita pengen tahu yang mendaftar dari pendaftaran mandiri itu siapa aja, kayak gitu. Nah, nanti di sini saya sudah menyiapkan menu pendaftaran mandiri di dalam modul membership. Oke, selanjutnya kita di sini. Di Slim itu, nah sebelumnya di plugin ini kita tetap harus melakukan pengecekan session ya. Biar lebih gampang sih,
copy paste aja. Nah, di sini kita mulai paste dari sini ke sini. Copy, paste. Nah, di sini kita akan ngecek, ini buat ngecek agar tidak diakses secara langsung file ini. Kemudian di sini karena ini di bibliografi, di membership, maka kita ganti membership. Itu kemudian di sini juga membership. Nah, oke. Selanjutnya di Slim itu kalau mau bikin tabel dan biar bisa langsung membaca ke database, kita bisa menggunakan library data grid di sini. Di sini kita sudah loadingnya. Jadi kita menampilkan data anggota yang sudah mendaftar. Tapi bisa menggunakan library data grid atau sama dengan Simbio data grid. Oke. Seterusnya kita akan mengambil data yang akan ditampilkan. Oke. SQL column. Di sini ada member ID, member name, kemudian ada input get. Mungkin perlu juga benar. Setelah kolomnya dipilih, kemudian kita memberikan kriteria. ID no. Atau Wisnu ya, Wisnu sama dengan 1. Oke. Ya. Ini kita tampilkan data grid PDS, tabelnya member yang ditampilkan 30, reportnya 30 dan seterusnya. Oke, kita cek. Nah, sudah muncul. Oke, biar kelihatan seperti yang lain, berarti kita membutuhkan ini namanya header. Kita kasih header. Kalau di Slim itu seperti apa ya, kita cek aja sih di sederhana yang lainnya. Nah, kita butuh ini nih.
Nah, di atasnya sebelum data grid header namanya pendaftaran mandiri. Nah, seperti ini. Jadi ini daftar yang melakukan pendaftaran mandiri. Misal di sini ada yang daftar lagi, misal siapa ya? Namanya Ido Alif misal. Ido Alif ini sama Semarang juga. Nah, submit, pendaftaran berhasil, kita cek. Nah, di sini ada seperti itu ya. Terus misal kita mau menambahkan, misal kalau ini diklik dia langsung buka apa namanya detailnya, bisa aja kita copy link aja. Kemudian kita menggunakan callback. Modify column content, misal berapa ya, 1, 2, 3, 4. Yang keempat kita kasih action. Callback lipat. Oke. Nanti kita kasih tombol di sini. Nah, di sini item ID-nya itu member ID-nya. Di sini ada data index. Oke. Di sini kelasnya DPM binary. Yes. Nah, sudah nih. Kalau kita klik, oh enggak, ini kok pas ini.
Oh, ini pos. Oke. Tes lagi. Nah, bisa. Yes. Oke, seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa diterapkan di versi lama. Kalau versi 9.4 kali 4.3 kalau nggak salah mulai ada versi ini, tapi harusnya sih lebih baik diterapkan di versi yang terbaru. Oke, gimana teman-teman? Kalau ada pertanyaan silakan. Ini pendaftaran mandiri, gitu ya. Jadi kita mendaftarkan menu di OPAK, kemudian kita juga mendaftarkan menu di mana? Di admin. Monggo. Jikalau ada yang bingung. Kalau tidak ada, saya coba contohkan kalau yang tadi kan kita menggunakan
tabel member ya. Nah, untuk kita juga bisa menambahkan tabel baru, kita menggunakan migration. Nah, di dalam pendaftaran mandiri kita hanya perlu menambahkan folder migrasi dan migration. Kemudian kita harus mendaftarkan sebuah kelas. Nama filenya itu versi migrationnya, kemudian nama kelasnya, misal nama kelasnya create pendaftaran mandiri, seperti itu. Ini nama kelasnya, ini nama filenya, satu pendaftaran mandiri, seperti itu. Nah, di dalamnya sini kita memberikan dua metode up dan down, atau kalau mudah bisa mengextend migrationnya sendiri. Nanti seperti ini. Up ini akan dijalankan saat plugin itu diaktifkan, dan down ini akan dijalankan saat plugin dinonaktifkan, seperti itu. Nah, kita bisa menambahkan action di sini. Kita menggunakan db dan kita bisa melakukan query select create tabel, seperti itu. Create tabel pendaftaran mandiri, kemudian lupa ya, read counter coba ini. Nah, ini tabel ini, kemudian kemudian di sini ada ID itu integer, misal 20, auto increment, kemudian 6. Nomor 6 misal pacang 100, juga email, misal 100 juga. Member address, di sini text, kurang lebih seperti ini. Kemudian downnya itu ya kita query untuk menghapus tabel.
Seperti itu. Jadi saat kita aktifkan pluginnya, oke, daftaran mandiri enable, cek apakah database pendaftaran mandiri. Nggak ada ya. Coba kembali. Oke, sepertinya gagal membuat tabel. Oh, maaf, salah. Nah, oke, berhasil. Jadi perlu disesuaikan untuk SQL-nya ya. Di sini kita berhasil membuat database, maksudnya membuat tabel di database. Selanjutnya kita tinggal menggantinya aja nih di sini, yang di pendaftaran daftar opak saat kita disimpan, kita ke tabel pendaftaran mandiri. Untuk gender, member ini nggak perlu, expire date juga nggak perlu. Oke, hanya perlu ini aja. Member ID, auto increment jadi nggak perlu. Daftar admin di sini juga nanti kita akan membaca ke sini pendaftaran mandiri.
Selanjutnya kita cek di membership, pendaftaran mandiri harusnya kosong, form is new, jadi kriterianya kita nggak perlu. Kosong datanya, kita coba lagi pendaftaran mandiri, berhasil. Hasil kita cek, oke, ada datanya gitu ya kawan-kawan ya. Nanti kalau dilihat berarti karena ini beda database, beda tabel lah, berarti nanti ini disesuaikan gitu. Oke, saya rasa cukup. Ada pertanyaan nggak? Bingung kalau nggak praktek. Ya memang harus praktek sih. Kalau kayak Flipbook, bisakah dikasih masuk di menu plugins? Flipbook kemarin kan cara pasangnya manual. Cara pasangnya manual itu karena dia harus karena kan dia mengembed ke bukan mengembed ya, maksudnya dia mengganti sebuah library yang sudah ada di Slim gitu sih. Jadi pemasangannya harus manual, yaitu library JavaScript-nya yang harus diganti gitu. Makasih Mas ilmunya, sama-sama Mas Subikti. Kalau ada pertanyaan silahkan buat teman-teman juga. Mas Ido, yuk. Ini semua fitur plugin udah diterangkan ya? Sudah. Seperti bikin menu, ya submenu, terus hook, hooking segala macam, sama ini ya. Ini migrasi juga udah ya? Migrasi udah. Oh, yang hook kayaknya belum. Iya. Mungkin bisa sekalian hook Mas. Jadi mungkin ini juga buat teman-teman yang lain ya. Jadi kalau selama ini ya teman-teman mungkin kalau ngelihat, atau mungkin teman-teman ada yang tertarik ingin mendapatkan jasa ya, atau mendapatkan istilahnya pakai Slims, terus pengen jual jasa dengan Slims, itu biasanya nih kalau berdasarkan pengalaman kita biasanya kan pasti custom, tapi customnya nggak berat-berat banget sih sebenarnya. Dan selama ini kalau ada custom pasti kan langsung coding di Slimsnya ya, langsung coding di Slimsnya. Dan mungkin itu buat sebagian kita yang baru mengenalkan Slims tuh level pembelajarannya lumayan vertikal ya, learning curve-nya tuh lumayan sulit lah ya. Nah, sistem plugin ini itu sangat memudahkan ya. Jadi kalau dulu mau bikin menu tambahan, submenu tambahan harus edit file di dalam folder, modulnya sekarang nggak perlu, sekarang bisa lewat plugin. Terus tadi juga Mas Ido udah menambahkan beberapa hal ya, itu benar-benar sangat memudahkan. Nah, ini mungkin nanti Mas Ido mau coba mendemokan sedikit lagi lewat hook. Jadi di sistem pluginnya kita ini, di sistem pluginnya Slims ini juga ada fitur hook ya. Hook tuh kayak kaitan lah. Jadi misalnya nih, contoh sederhananya adalah ketika kita nge-save data bibliografi, itu kan ada proses nge-save, terus tiba-tiba kita ingin misalnya saya ingin setelah di save ini dia mengupdate kemana lagi, atau misalnya harus melakukan apa. Nah, itu bisa juga lewat fitur plugin. Jadi kita menambahkan proses-proses tambahan yang tidak ada di defaultnya Slims gitu. Oke, Mas Ido mungkin bisa dicontohkan sedikit saja. Yang siap. Oke, contoh ya. Sebenarnya kalau ngomongin hooking itu lebih advance sih, karena kita menyisipkan sebuah proses di dalam proses yang sedang berjalan. Nah, contohnya ini juga metode hooking. Oke, saya stop dulu yang bibliografi.
Misalnya ada kasus di mana saat kita mungkin menyimpan bibliografi, kita mengirim atau memberikan notifikasi apa ya? Contohnya misal setelah data ini dikirim atau disimpan, kemudian kita ingin memberitahukan ke orang lain bahwa oh ini ada data baru nih yang sudah disimpan di Slim kayak gitu, misal aja sih, tapi kasusnya mungkin bisa lebih mungkin tidak seperti itu gitu. Mungkin sebagai atau contoh aja di Slim kan sebenarnya kalau kita mengaktifkan UCS kayak gini, ya kan, di sini kan ada auto insert record gitu ya. Nah, kalau ini di enable itu kan data otomatis dikirim ke UCS. Nah, mungkin kita mirip-mirip seperti itu ya. Jadi kalau misal data ini disimpan kemudian langsung dikirimkan, mungkin bisa lewat email, mungkin kita bisa mempromosikan itu ke user kita lewat API, misal kita pakai API-nya WhatsApp atau kita pakai API-nya Telegram kayak gitu. Kita bisa melakukan itu seperti itu. Nah, untuk contohnya di sini kita coba bikin sebuah plugin. Bisa kirim notifikasi seperti itu. Kasih plugin apa ini kita ganti, ini namanya notifikasi misalnya. Notifikasi via Telegram misal aja sih. Nah, kemudian kita akan mempoking kita ambil instannya dulu. Kalau sudah meregistrasikan plugin register. Nah, ini hoknya sesuai yang tersedia di Slim ya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini hok yang bisa kita gunakan. Nah, kita akan coba melakukan notifikasi jika bibliografinya sudah disimpan, misal bibliografi after save. Ya. Jadi di sini saat buku sudah disimpan, kemudian kita akan melakukan apa? Intinya sih seperti itu sih. Nah, misal ini kode yang cukup panjang gitu ya. Nah, ini kode ngapain? Kemudian kita ngasih notifikasi utility JS. So, buku sudah di broadcast ke semua anggota. Nah, ini mungkin
kodenya nggak sesederhana ini ya, tapi mungkin di sini ada proses mengirimkan notifikasi via Telegram kah, apa di broadcast via WhatsApp atau via email. Nah, nanti kodenya ada di sini. Tuh, nanti sebagai tampilan di adminnya nanti ada notifikasi bahwa buku sudah di broadcast kayak gitu. Nah, kita lihat sistem plugin, kemudian ada notifikasi, kita aktifkan. Nah, kita cek nih di sini benar nggak kode itu akan tereksekusi gitu ya. Judul baru, nah, kita simpan. Nah, muncul nih, buku sudah di broadcast. Jadi saat buku sudah disimpan, dia akan, kode tersebut akan dijalankan gitu ya. Nah, atau ya contoh lain, misal ini kan baru hooking setelah buku disimpan, mungkin kita di hookingnya apa aja ya. Nih di sini misal circulation setelah berhasil ditransaksikan, kita akan mengirimkan notifikasi via email atau struknya kita kirim via email aja. Kita registrasikan ya. Nah, ini kode untuk generate stroke. Kemudian misal di sini kode untuk mengirimkan ke anggota, atau bisa juga yang lainnya ya. Nah, selanjutnya buat melihat apakah kode ini bisa dijalankan, kita bisa pakai alat lagi, utility yes buku transaksi sudah dikirim ke anggota. Oke, apakah kode ini, hook ini bisa berjalan? Kita coba aja saat sirkulasi transaksi disirkulasi berhasil. Sebagai contoh, anggotanya berapa ini, misalnya satu. Nah, misal bukunya ini kita finish transaction. Nah, stroke transaksi sudah dikirim ke anggota. Itu metode hooking itu seperti itu. Oke, itu hooking, dan hook yang lain bisa dimanfaatkan sih. Misal apa ya? Nah, kalau yang tadi bibliografi dashboard itu saya manfaatin ini bibliografi init. Kalau lihat di kodenya bisa dilihat di sini saat bibliografi dijalankan, dia akan melakukan menampilkan dashboard, kemudian langsung diberhentikan, jadi proses selanjutnya tidak akan dieksekusi. Itu salah satu langkah untuk mereplace atau mengganti maksudnya modul yang ada sih, gitu. Bisa menggunakan metode yang lain. Intinya di sini kita bisa melakukan proses di saat proses itu sedang berjalan, bisa menghentikan, bisa menambahkan proses yang ada, seperti itu. Oke, monggo jika ada pertanyaan
Saya rasa sudah semuanya sih. Oke, Oke. Mas Ido, nggak berasa ya. Tahu-tahu udah mau jam 4 aja. Iya, nggak cukup. Padahal kayaknya masih banyak banget ini yang mau diobrolin. Pada bingung kali ini. Teknis banget ini. Ya luar biasa. Pengamatan saya pribadi bisa bertahan untuk sesi seserius ini. Kalau saya bilang ini sesi serius ya Mas. Sesi seserius ini masih bisa bertahan jumlahnya dari awal sesi sampai akhir itu udah luar biasa banget. Walaupun mungkin teman-teman juga masih ada yang bingung gitu ya, tapi nggak apa-apa, bingung itu natural gitu, bagian dari proses belajar gitu ya. Nah tadi kan Mas Hendro, Mas Ido ngejelasin sedikit tentang hooking ya Mas ya? Hooking. Iya hooking. Nah Mancing. Nah mungkin lebih detailnya nanti kita bisa ngadain sesi sendiri ya Mas tentang hooking ya Mas ya. Bisa. Kayaknya proses plugin ini bisa dipecah-pecah. Betul sekali. Jadi kayaknya hooking ini menarik juga untuk dilihat dari sisi lain gitu ya, untuk pembuatan plugin di Slims ya. Betul. Gitu. Apakah ternyata lebih mudah menggunakan hooking atau lebih mudah mendesain dari awal gitu ya. Itu nanti kembali lagi ke pilihannya teman-teman ya, mau memanfaatkan hooking atau enggak gitu. Betul. Tergantung kebutuhan sih. Betul. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ada sesi ngoprek berikutnya membahas lebih detail tentang hooking. Tadi kan Mas Ido menjelaskan secara singkat tentang hooking dan mungkin juga masih bingung tentang konsep hooking itu sendiri seperti apa gitu ya. Oke, sebelum kita tutup silakan kalau ada yang mau bertanya, mau menyatakan sesuatu gitu, silakan. Open mic, mikrofonnya dinyalakan, langsung aja bicara. Mumpung kita masih punya waktu 5 menit ya Mas Ido. Yuk. Silakan. Oh, ini ada satu pertanyaan nih Mas Ido dari Mas Said Akil Al Munawar. Kalau kayak flipbook bisa nggak sih dimasukin di menu plugin? Kan kemarin flipbooknya masih manual cara pasangnya. Iya. Ini tadi sudah saya jawab sih, tapi jadi gini. Kalau masalah flipbook ini dia itu mengganti library JS-nya kan. Jadi itu nggak bisa saat ini belum bisa, tapi kedepannya mungkin juga bisa aja, karena di sini salah satu intinya di dalam kodenya itu dia memang harus mengganti library JavaScript-nya. Iya sih, seingat saya sih hanya mengganti library JavaScript-nya. Toh kalaupun bisa karena plugin template Slim itu kan banyak ya. Kalau menggunakan template default mungkin kita bisa memberikan hook di situ, mengaitkan yang tadinya menggunakan viewernya itu PDF.js diganti dengan library yang lain kayak gitu. Tapi karena template Slim itu banyak yang mengembangkan, jadi mungkin itu bisa aja tidak bisa diterapkan di template-template yang lain seperti itu sih. Dan sementara ini memang kode-kode di dalam plugin itu memang tidak langsung. Kalau di Opak itu memang cukup susah karena ya itu tadi cukup banyak variabel yang variabel bebasnya itu cukup banyak, jadi kita tidak bisa mengontrolnya. Betul. Jadi kalau ada orang modifikasi di Opak bisa jadi variabelnya berubah dan plugin itu yang dipakai jadi nggak kepake, jadi nggak betul seperti itu. Jadi kok tiba-tiba error gitu ya.
atau nggak jalan atau nggak muncul gitu, karena itu variabel bebasnya itu terlalu banyak sih. Kita nggak bisa ngontrol. Kalau di dalam admin itu ya kita bisa mengontrol itu. Apa namanya, jauh lebih mudah ya, jauh lebih mudah dibanding opak yang punya variabel jauh lebih banyak gitu ya. Kecuali kita sudah menentukan dan lebih dinamis ya kalau di opak gitu. Itu makanya kita perlu mungkin ada standar sendiri bagaimana memodifikasi opak kayak gitu. Tapi sementara ini ya kan memang karena fleksibilitasnya Slim gitu ya, jadi cukup susah sih saya rasa. Yang bisa kita lakukan di opak yaitu tadi kita bisa menambahkan custom page yang biasanya kita lakukan di folder loop content. Gitu sih. Siapa yang nanya? Mas Said Afil. Nah, untuk bikin plugin memang dibutuhkan skill ngoding ya. Sebenarnya nggak perlu mahir banget. Yang penting bisa memahami modifikasi dikit-dikit lah yang ada di Slim. Paham. Karena kebanyakan itu kodenya mirip-mirip sih. Iya, banyak ya Mas ya. Pengalaman di plugin untuk Slim 8, Slim 7 ya. Sebenarnya mudah aja kita istilahnya dari plugin-plugin yang lama tuh versi Slim yang lama diupdate, dimigrasikan ke sistem plugin yang sekarang. Itu sebenarnya cukup mudah sih. Oh iya, benar, tinggal disesuaikan aja ya konteksnya. Ya enggak semudah ini sih, enggak semudah berbicara, tapi bisa dicoba gitu ya Mas. Bisa dicoba. Tapi cukup mudah kok Mas, terutama plugin-plugin yang ada di modul yang ada di admin ya. Ya tetap pasti mungkin ada error, tapi kan bisa disolve. Paling tidak udah ada effort gitu ya. Oke, gimana nih? Udah jam 4 lewat 1 menit. Mas Ido, ada yang mau disampaikan lagi? Ya gimana ya, mungkin mulai sayang gitu loh kalau Slim kan ini udah open gitu ya, udah open source. Kalau kita nggak belajar mulai ngoprek dikit gitu, mulailah dari bikin plugin yang sederhana sih. Itu aja sih Mas. Siap. Dan jangan lupa sebelum ngoprek di backup dulu ya. Di backup dulu. Atau pakai Slim yang buat coba-coba. Iya, betul. Pakai Slim Production. Betul. Jangan buat produksi, dicoba-cobanya di mesin produksi gitu ya. Betul. Oke, siap. Terima kasih Mas Ido. Sama-sama. Kawan-kawan, semoga sesi ngoprek hari ini memberikan pencerahan kepada kita semua untuk mencoba atau meneliti lebih dalam tentang Slims gitu ya. Jadi supaya makin penasaran Slims itu bisa diapain aja sih gitu kan. Jadi lebih dalam. Rekaman sesi hari ini insya Allah bisa kawan-kawan lihat di channel YouTube-nya SDC. Jadi tunggu aja notifikasi unggahan baru. Jadi jangan lupa subscribe sama klik subscribe, like, dan komen. Dan apa namanya? Dan share ya, udahlah itulah. Untuk informasi ini, jadi gini, untuk informasi buat kawan-kawan, pemateri sesi ngoprek ini sebetulnya terbuka untuk kawan-kawan di komunitas. Jadi kalau ada teman-teman yang mau berbagi ilmu lewat sesi ngoprek ini, bisa kami bantu fasilitasi.
hubungi saja kami lewat email official@slims.web.id. Emailnya official official@slims.web.id. Nanti informasikan kepada kami materinya apa aja yang mau disampaikan di sesi ngoprek. Nanti kita didiskusikan lebih lanjut. Oke, sekali lagi terima kasih pada Mas Ido, kepada kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya hadir di sesi ngoprek hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat. Sampai ketemu di sesi ngoprek selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Dadah. Dadah.